Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas beberapa materi terkait dengan pemrograman web. Di antaranya ada 4, yakni link, kemudian yang kedua tabel, kemudian yang ketiga forum, dan yang terakhir CSS. Pertama, link. Link atau disebut dengan hyperlink berfungsi menghubungkan website dengan file yang berada di PC maupun yang berada pada website lain. Adapun tag hyperlink disebut tag anchor atau dalam bahasa HTML di sini disebut tag A. Kemudian atribut tambahannya yakni href yang untuk memanggil link yang akan dimunculkan pada website kita. Langsung saja, adapun materi hyperlink yang akan saya bahas kali ini ada 4 topik. Yang pertama, link ke situs lain. Kemudian yang kedua, membuka jendela baru. Kemudian yang ketiga, membuat warna pada link. Dan yang terakhir, bookmark. Pertama, link ke situs lain. Link ke situs lain, langsung saja kita praktekkan. Kita buat terlebih dahulu HTML-nya. Title, link ke situs web lain, kemudian buat body-nya, contohnya kita membuat daftar situs belanja online, daftar situs belanja online. Nah, kemudian kita baris. Kemudian kita masukkan linknya dengan menggunakan tag A dan atribut href. Linknya misalnya Tokopedia, kemudian Shopee, kemudian Bukalapak. Langsung saja kita lihat hasilnya. Nah, kita beri BR dulu. Oke, kita coba. Kita berhasil terhubung ke Tokopedia. Demikian dengan Shopee. Begitu pula dengan link Bukalapak. Selanjutnya kita masuk ke materi membuka jendela baru. Selanjutnya kita masuk ke materi
membuka jendela baru. Membuka jendela baru, kita tinggal menghapus linknya saja, kemudian tambahkan target sama dengan underscore blank. Kita save dan kita lihat hasilnya. Kita pencet Tokopedia dan dia akan membuka tab yang baru. Selanjutnya membuat warna pada link. Kita kasih kembali dulu seperti semula. Untuk membuat warna pada link, kita tinggal menambahkan. Untuk membuat warna pada link, kita tinggal menambahkan atribut pada tag body, yakni atribut link. Misalnya bawahnya hijau dan fillingnya misalkan bawahnya merah. Kita lihat. Nah, di sini jika kita mengkliknya, dia akan berwarna hijau. Jika kita tidak mengkliknya, dia akan berwarna merah. Selanjutnya kita masuk ke bookmark. Bookmark sendiri kita hapus dulu. Nah, bookmark di sini menggunakan hashtag dan kita akan membuat bookmark kosong. Langsung saja href sini hashtag bookmark contoh bookmark. Kita lihat hasilnya. Nah, seperti ini. Dia akan muncul pada link website di sini hashtag bookmarknya. Contoh bookmark. Kemudian lanjut ke materi selanjutnya, yakni tabel. Selain Microsoft Office, Word, Excel maupun Access, pada website kita juga dapat membuat sebuah tabel. Dan untuk itu saya akan membagi materi tabel menjadi 9 bagian, yakni pertama garis pada tabel, kemudian yang kedua peletakan judul, kemudian yang ketiga peletakan judul tetapi terkhusus pada bawah tabel, kemudian yang keempat memberi warna pada tabel, kemudian yang kelima mengatur lebar dan tinggi tabel, kemudian yang keenam penataan dalam tabel,
Kemudian yang ke-7, penggabungan baris dan kolom. Kemudian yang ke-8, mengatur spacing. Kemudian yang ke-9, mengatur spasi paddingnya. Langsung saja kita praktekkan. Pertama, garis pada tabel. Untuk garis pada tabel, di sini kita buat terlebih dahulu tabelnya. Pertama, tabel, kemudian atributnya. Untuk memberi garis, yakni tambahkan atribut border. Kemudian contoh border 1. Kemudian kita buat selnya mulai dari TR. Kemudian kita buat TR itu adalah baris pada tabel. Kemudian kita buat TD-nya yakni selnya baris 1, sel 1. Kita buat lagi sel kedua, baris 1, sel 2. Kemudian kita buat baris kedua, baris 2, sel 1. Buat lagi satu di baris 2, sel 2. Kita coba. Nah, dan berhasil. Selanjutnya ke materi peletakan judul. Untuk peletakan judul, kita menambahkan tag caption di dalam tag table seperti ini. Tag caption. Kemudian kita judulnya saya contoh tabel. Nah, kita save, kita lihat. Nah, sudah terdapat judul yakni contoh tabel. Lanjut ke peletakan judul terkhusus di bawahnya, di bawah tabel. Untuk itu kita menambahkan atribut pada tag caption yakni a link, kemudian bottom. Kita coba lihat hasilnya. Nah, judulnya berada di bawah tepat pada tabel yang sudah kita buat. Lanjut ke materi warna pada tabel. Warna pada tabel. Di sini kita menambahkan atribut pada tabel, pada tag table, yakni atribut bg color. Di sini contoh kita beri warna kuning. Nah, warnanya telah berubah. Kemudian lanjut ke mengatur lebar dan tinggi pada tabel. Lebar dan tinggi pada tabel. Lebar dan tinggi pada tabel. Di sini kita menambahkan juga atribut pada tag table dengan atribut width, contoh 300, kemudian height
contohnya 150. Kita lihat hasilnya. Nah, ukuran tabelnya berubah. Selanjutnya ke materi penataan dalam tabel. Penataan dalam tabel. Penataan dalam tabel, kita menyesuaikan height dan width-nya untuk baris dan kolomnya. Bisa juga kita tambahkan atribut align pada TR maupun TD-nya. Contohnya seperti ini. Misalnya kita beri pengaturan pada height-nya baris pertama, contoh height-nya 100. Kemudian baris kedua height-nya 50. Height-nya 50. Nah, kemudian TD-nya kita contoh beri atribut align center. Contohnya center. Kemudian di bagian baris 1 sel 2 kita beri rata kanan. Ini contoh juga, kita beri right. Nah, kita lihat hasilnya. Nah, baris pertama memiliki lebar yang lebih ketimbang baris kedua. Kemudian gaya tulisannya bisa dilihat, baris sel 1 dia memakai tata tengah dan sel kedua memakai tata kanan. Begitupun dengan baris kedua sel 1, baris kedua sel 2. Lanjut ke materi penggabungan baris dan kolom. Penggabungan baris dan kolom di sini kita menggunakan tag tr kita menggunakan tag th. Di sini kita hapus terlebih dahulu ini. Tidak usah, kita tambahkan saja. Nah, di sini tambahkan tr, kemudian th. Di sini kita di dalam tag th kita tambahkan atribut row span dan call span. Row span itu contoh row span 3. Sini misalnya ya, row span. Kemudian ya yang sini call span 2 call span. Nah, kita lihat hasilnya. Nah, di sini sudah dapat terlihat row span itu secara vertikal, sedangkan call span itu secara horizontal. Column span dan row span. Lanjut ke materi mengatur spacing. Untuk mengatur spasi, kita dapat mengaturnya pada tag table dengan menambahkan atribut cell spacing. Contohnya ini, cell spacing misalnya 97,
cell spacingnya kita coba lihat. Nah, di sini dapat terlihat terdapat jarak antara sel. Lanjut ke pengaturan spasi terkhusus pada padding. Padding sendiri kita tinggal mengubah cell spacingnya. Contoh cell padding, kita ambil contoh saja 15. Nah, kita lihat gimana hasilnya. Nah, di sini jaraknya dia mengatur jarak antara teks dengan pinggiran pada sel. Nah, cukup sampai sini untuk table. Selanjutnya kita masuk ke materi forum. Forum sendiri memiliki banyak kegunaan, mulai dari membuat kuesioner, soal-soal, dan lain-lain. Adapun materi yang akan saya bahas terbagi atas 6 bagian, diantaranya pertama text box, kemudian submit and reset, kemudian yang ketiga checkbox, kemudian yang keempat radio button, kemudian yang kelima daftar drop down, kemudian yang keenam text area. Nah, di sini langsung saja kita praktekkan. Pertama text box, kita hapus terlebih dahulu. Text box. Oke. Textbox sendiri kita menggunakan tabel juga untuk mengatur posisi pada teksnya. Langsung saja kita praktekkan. Sini contoh kita membuat sebuah sistem informasi. H2, kemudian sistem informasi, bahkan text center. Kemudian tentu untuk masuk ke sistem informasi perlu ada login. Kita akan dulu ini, kemudian kemudian kita buat forumnya, forum method di sini post, kemudian table, kemudian tr-nya td-nya di sini kita menggunakan td-nya username, kemudian td kembali, jadi kita coba tambahkan tag pair sini. td-nya di sini input
input, type-nya text, kemudian name, username, kemudian size-nya 20. Selanjutnya kita buat batas kedua, tier. Di sini untuk password, size-nya 20. Nah, kita coba. Seperti pada tampilan. Nah, lanjut kita menambahkan pada sistem informasi, kita tambahkan tombol submit dan reset. Lanjut kita buat di sini di bawah table kita tambahkan input type submit, kemudian value-nya simpan, kemudian name-nya misalnya simpan juga, kemudian lanjut input type-nya reset, kemudian value-nya reset, name-nya juga reset. Nah, kita coba lihat. Nah, terdapat tombol simpan dan reset. Lanjut ke materi selanjutnya, yakni checkbox. Nah, untuk checkbox itu kita hapus terlebih dahulu ini. Checkbox sini misalnya kita membuat sebuah list game favorit, kemudian sini contoh form metodenya sudah benar. Kemudian lanjut ke input type, di sini checkbox, kemudian name-nya di sini kita kasih value-nya misalnya AOV, kemudian di sini arena of balap. Nah, kita saja. Checkbox name sudah ml, Genshin Mobile Legend, nah kita lihat hasilnya.
kita dapat membuat sebuah checkbox. Lanjut ke materi selanjutnya, yakni radio button. Radio button. Di sini kita tinggal mengubah bagian input type-nya jadi radio. Sini juga tunggu ke singkat waktu saja. Ya. Nah, kita lihat hasilnya seperti pada website, seperti pada browser. Lanjut ke materi daftar dropdown. Daftar dropdown kita edit sedikit. Di sini kita tambahkan select name, misalnya game, untuk menyatukannya. Jadi kita tidak perlu menulis satu-satu seperti ini. Tidak perlu menulis satu-satu seperti ini. Kemudian select name game, kita masukkan ini ke dalam text select. Kemudian kita ubah bagian ininya jadi option, juga option. Kemudian hapus atribut type dan name. Nah, sudah jadi. Kita lihat hasilnya. Nah, kita dapat melihat daftar dropdown-nya. Lanjut ke materi terakhir untuk forum, yakni text area. Text area sendiri, contoh kita buat, sebutkan list game favorit, sebutkan game favorit Anda. Nah, di sini kita form method, tahap sini select, tambahkan text area, kemudian dengan pause 8 contoh, kemudian calls-nya 30, yang word-nya virtual, kemudian name-nya yakni komentar. Kita lihat hasilnya. Nah, seperti ini. Lanjut ke pembahasan terakhir, yakni CSS. Untuk CSS, adapun pengertian CSS yakni kumpulan perintah yang digunakan untuk menjelaskan tampilan sebuah halaman situs web dalam bentuk markup language. Markup language ini adalah bahasa pemrograman yang biasanya digunakan untuk membuat sebuah website. Nah, CSS berfungsi untuk mendesain, membentuk,
dan mengubah tampilan halaman sebuah web. Kemudian komponen CSS yang akan saya jelaskan, dan ada 3 diantaranya. Pertama selector, kemudian yang kedua style, kemudian yang ketiga CSS background. Pertama selector. Selector memiliki beberapa pokok bahasan diantaranya. Pertama selector sederhana, kemudian yang kedua selector class, kemudian yang ketiga selector ID, kemudian yang keempat pengelompokan selector. Langsung saja kita masuk ke praktiknya. Selector sederhana. Selector sederhana. Selector sederhana. Selector sederhana di sini dalam artian yakni selector HTML yang seperti contoh berikut. Pada headnya kita tambahkan text style, tambahkan text style, kemudian jangan lupa kita beri attribute type text dan CSS. Di sini kita contoh untuk selector sederhana, tidak ada tambahan apa-apa, misalnya langsung saja contoh, lalu kurung awal, masukkan apa saja yang akan diubah. Misalnya kita mengubah fontnya, misalnya font family kita ubah dari Times New Roman, kemudian kita tambahkan warna, misalkan Cartesius, kemudian tambahkan font size, misalkan 20 pixel. Nah, kemudian kita membuat sebuah yang akan dimunculkan. Di sini misalnya sistem informasi, kita tambahkan teks ID sana sini. Nah, kita lihat hasilnya. Nah, kita lihat hasilnya. Nah, tampilan dari teks sistem informasi berubah. Lanjut ke selector class. Bedanya kita menambahkan titik pada belakang selector. Nah, kemudian pada bagian ini contoh kita tambahkan kemudian class, sebutkan classnya contoh. Beda tadi beda dengan selector sederhana. Di selector class ini kita menambahkan atribut class. Nah, kita lihat hasilnya. Nah, untuk membedakan, kita bedakan dulu warnanya. Kita bedakan warnanya, misalnya chocolate. Oh, belum ke save. Nah, sudah berubah. Lanjut ke selector ID.
untuk selektor ID, bedanya lagi di sini kita ganti dengan hashtag, kemudian pada bodinya yang akan ditampilkan kita tambahkan di sini bukan class tapi ID. Nah, kita ubah dulu warnanya, misalnya cornflower blue. Kita buka, yang sama ID. Oh, saya melupakan sesuatu. ID, oke. Ini. Nah, sudah berubah. Ingat, untuk selektor ID pada bagian bodinya, atribut ID-nya kita menambahkan tanda petik 1. Selanjutnya pengelompokan selektor. Untuk pengelompokan selektor, bedanya dengan selektor biasa, selektor pada umumnya, sini pengelompokan selektor dapat menggunakan 2 atau 3 lebih selektor. Contohnya saja seperti ini. Tambahkan hashtag contoh 2, kemudian hashtag contoh 3. Hashtag contoh 3. Nah, tidak. Dan kita bedakan saja hashtag contoh 1. Nah, oke. Untuk contoh 1 sendiri kita pakai font family sans serif, sans serif, kemudian color crimson, kemudian font size-nya itu pixel. Nah, untuk membedakan saja di sini pilih contoh 2. Contoh 2, contoh 2. Sini kita tambahkan lagi contoh 3. Nah, kita lihat hasilnya. Kita bisa lihat di sini sistem informasi berbeda dengan contoh 1 dengan contoh 2, karena contoh 1 berbeda dengan kelompok dari contoh 2 dan contoh 3. Lanjut ke CSS bagian style. CSS bagian style di sini terbagi menjadi 3, yakni style dalam tag tunggal, kemudian style untuk satu dokumen HTML, kemudian style dalam file eksternal. Di sini untuk langsung saja kita praktekkan style dalam tag tunggal. Style dalam tag tunggal, contoh, pertama di sini kita ambil contoh terlebih dulu, style dalam satu dokumen. Untuk style dalam satu dokumen, seperti inilah contohnya.
stylenya berada dalam satu dokumen HTML, yakni terdapat pada head dalam HTML. Nah, kemudian untuk style dalam tag, style dalam tag, contohnya kita hapus terlebih dahulu. Nah, untuk style dalam tag, kita tambahkan atribut tag, kemudian misalnya font family-nya, ya begini, kemudian tambahkan color, misalnya cyan. Nah, contohnya seperti ini, kita lihat hasilnya. Nah, sistem informasi yang berubah. Lanjut ke style untuk dalam file eksternal. Style dalam file eksternal, sini kita menambahkan satu file, yakni file CSS. Contoh CSS. Oke, ini. Style dalam file eksternal. Nah, dalam file eksternal, sisa stylenya dipisah dengan file HTML seperti ini. Nah, ini. Kita lihat hasilnya. Maaf, saya melupakan sesuatu. Di sini di bawah tag title kita tambahkan link rel style sheet ref sini style sheet harusnya nama sini, nama ini. HTML, kemudian tipe teks CSS. Nah, langsung saja kita coba. Nah, berubah. Lanjut ke materi terakhir, yakni CSS background. CSS background terdiri atas CSS background color, kemudian CSS background image, kemudian CSS background image repeat, dan terakhir CSS background attachment. Pertama, kita buat terlebih dahulu CSS background color. Untuk CSS background color, di sini kita tambahkan saja body
tadi ukur awal, background color, kemudian kita pilih warnanya misalnya brown, kita save, kita lihat hasilnya. Nah, warna backgroundnya berubah menjadi coklat. Lanjut ke CSS background image. Untuk CSS background image di sini kita menggunakan image, kemudian URL, tanda petik 1, kemudian nama filenya. Kita masukkan sini. Nah, save, kita lihat hasilnya. Nah, seperti pada gambar, seperti pada website. Lanjut ke CSS image repeat. Untuk CSS image repeat di sini kita tinggal mengubah untuk CSS image repeat di sini kita membuat gambar ini tidak berulang lagi. Kita dapat menggunakan seperti ini untuk tidak mengulangnya lagi. Nah, contohnya seperti ini. Jika ingin mengulangnya hanya pada koordinat X, contohnya seperti ini, secara horizontal. Kalau Y seperti ini. Nah, secara vertikal. Lanjut ke CSS background attachment. Untuk CSS background attachment di sini kita langsung saja untuk CSS background attachment kita tambahkan sini background attachment, kemudian kita uji coba fixnya. Kita lihat terlebih dahulu bagian sininya, kita tambahkan untuk melihat bahwa ini akan berhasil. Tambahkan kalimatnya yang lebih efektif. Nah, kita lihat. Ada kekeliruan. Sini kita tambahkan dulu tag ya. Tag PL. Nah, kita coba. Nah, server lagi dulu. Nah, kita coba. Nah, gambarnya tidak ikut ke scroll. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih telah menonton. Mohon maaf jika banyaknya kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.